Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pendidik ideal, standar primer yang harus dimiliki. Tugas UAS, micro teaching, bimbingan Bapak dosen, Apip Hussein LCMA. Saya Ujang Tariana kelas A24. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menjadi pendidik yang ideal? Apa saja standar-standar primer yang harus dimiliki seorang pendidik? Menjadi pendidik yang ideal memerlukan penguasaan berbagai kompetensi utama, seperti kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi pedagogik meliputi kemampuan memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran yang efektif, dan mengevaluasi hasil belajar. Kompetensi profesional mengharuskan pendidik menguasai bidang ilmunya secara mendalam, serta terus meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan keahlian berbasis penelitian dan teknologi. Selain itu, kompetensi sosial diperlukan untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, kolega, masyarakat, dan lingkungan. Terakhir, kompetensi kepribadian mencakup integritas, kedewasaan, dan akhlak yang baik yang dimiliki oleh seorang pendidik. Attitude di mana meliputi integritas, loyalitas, dan totalitas. Dalam konteks abad ke-21, pendidik harus memiliki literasi teknologi untuk menghadapi tantangan pendidikan global dan pendidikan digital. Peran ini sangat penting untuk membentuk generasi yang kompeten, kreatif, dan mampu menghadapi dinamika globalisasi. Nomor 2, adakah cara atau teknik untuk membangun suasana di kelas agar kondusif, asik, dan hidup? Membangun suasana kelas yang kondusif, asik, dan hidup memerlukan kombinasi strategi yang efektif, seperti menggunakan metode pembelajaran aktif, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, serta memotivasi siswa melalui pendekatan personal. Guru menerapkan teknik diskusi kelompok, permainan edukatif, media interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian selain itu humor yang ringan, cerita inspiratif, kemudian penghargaan terhadap perilaku positif juga dapat mencairkan suasana dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi seperti Kahoot atau kuis itu membantu menciptakan pembelajaran yang interaktif, kemudian menyenangkan. Tidak kalah penting, manajemen kelas yang baik melalui aturan bersama ini mendorong kedisiplinan siswa secara positif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan antusias belajar, tetapi juga mendukung pembentukan karakter siswa secara menyeluruh. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas? Mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas membutuhkan pendekatan yang berpusat pada pemahaman, motivasi,
dan manajemen kelas yang baik. Guru terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab perilaku ketidakpatuhan dan malas anak didik itu, seperti malas pribadi atau malas karena lingkungan keluarga atau kesulitan dalam memahami materi. Strategi seperti menciptakan hubungan positif melalui komunikasi yang ramah dan empati. Ini sangat penting ya untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa terhadap guru. Selain itu, guru menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek untuk membangkitkan minat siswa. Kemudian pendekatan disiplin juga efektif ya. Ini membangkitkan atau memberikan konsekuensi logis ya, penghargaan jadi atas kedisiplinan itu untuk siswa agar mempunyai kepatuhan. Ini dalam beberapa kasus melibatkan orang tua ya. Jadi orang tua ini harus memberikan dukungan, tentunya di rumah orang tua mendukung, memberikan motivasi, memberikan semangat belajar, terus memberikan apa yang menyebabkan nantinya untuk mengatasi permasalahan ini. Ini banyak ya penelitian menunjukkan bahwa suasana kelas yang inklusif dan hubungan guru siswa yang baik ini bisa secara signifikan meningkatkan motivasi dan kepatuhan siswa. Pertanyaan yang keempat, apakah pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud yang ideal dan mampu menghasilkan anak didik unggulan juga berprestasi? Pendidikan formal di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai bentuk ideal yang dapat menghasilkan anak didik unggulan dan berprestasi. Meskipun ada upaya signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti melalui program Merdeka Belajar, masih terdapat kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan, serta keterbatasan dalam infrastruktur dan kemampuan siswa. Keterbatasan dalam infrastruktur dan kualitas pengajaran. Hasil tes internasional seperti PISA ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika, sains, dan membaca ini masih berada di bawah rata-rata. Ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kualitas di berbagai aspek. Menurut peneliti Surya Dharma pada tahun 2013, kesenjangan pendidikan di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari berbagai latar belakang.
Oleh karena itu, meskipun terdapat potensi untuk mencetak siswa yang berprestasi, sistem pendidikan di Indonesia masih perlu pembaruan yang menyeluruh agar dapat bersaing di tingkat internasional. Demikianlah presentasi video yang saya persembahkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.